Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam program acara Renungan Harian Terpadu, edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 13 April tahun 2021. Saudaraku, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-13 di bulan April ini. Tentu semuanya ini adalah kasih dan anugerah Tuhan yang begitu mulia dalam setiap kehidupan kita. Kalau pada edisi kemarin kita belajar tentang Injil itu kekuatan Allah, maka pada edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 13 April 2021, kita akan belajar topik berita Injil tak boleh terhalang. Sekali lagi, berita Injil tak boleh terhalang. Dan bacaan pada firman Tuhan di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Pertama Korintus pasalnya yang ke-9. Kita membaca ayat 11 dan 12. Sekali lagi, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Pertama Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11 dan 12, berkata sebagai berikut. Jadi, jika kami menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Demikianlah bacaan kita di edisi hari ini. Kiranya bacaan firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sekali lagi, judul renungan kita di pagi hari ini adalah berita Injil tak boleh terhalang. Seperti saya sudah katakan pada edisi kemarin, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, bahwa tema besar kita adalah Injil Kristus. Sekali lagi, tema besar kita sampai dengan memperingati Tuhan Yesus naik ke sorga adalah berbicara di seputar Injil Kristus. Nah, tema ini, saudaraku, tentu di dalamnya ada sub-sub tema yang kita katakan sebagai topik renungan harian. Dan pada edisi hari ini, topik kita adalah berita Injil tak boleh terhalang. Lalu menjadi pertanyaan menarik bagi kita adalah, mengapa berita Injil tak boleh terhalang? Di sini Paulus menyampaikan pesan atau suratnya kepada jemaat Korintus bahwa berita Injil Kristus itu tak boleh dirintangi. Dengan kata lain, berita Injil tak boleh terhalang. Ini penting kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab dengan Injil Kristus itu, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mengapa Injil Kristus, berita Injil Kristus itu tidak boleh terhalang? Oleh karena Injil Kristus
adalah berita baik, atau berita Injil Kristus adalah berita kesukaan atau kabar baik bagi semua orang. Jadi, kalau kita bertanya, mengapa berita Injil Kristus tak boleh terhalang? Oleh karena Injil Kristus itu adalah berita yang membawa kesukaan. Berita kesukaan atau berita yang membahagiakan atau berita baik bagi semua orang. Jika kita selama ini mungkin menonton televisi, ada berita-berita yang menggemparkan, berita-berita yang mengagetkan, mengejutkan kita, maka kadang-kadang berita itu mengkhawatirkan, sehingga kita tidur pun ketakutan karena berita yang disuguhkan, baik itu melalui media sosial, baik itu juga melalui layar kaca televisi, ataupun mungkin melalui majalah ataupun koran. Sehingga ketika kita membaca majalah atau koran itu, dari berita-berita yang kita baca, maka muncul kecemasan dan ketakutan. Tetapi saudaraku, kalau kita mendengar berita Injil, maka berita itu adalah berita yang mensukacitakan, berita yang membahagiakan, berita yang menyukakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jika berita itu menyukakan, maka kita dengar akan menyejukkan jiwa kita, sehingga hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dan dengan demikian berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita akan menjadi segar. Mengapa demikian? Karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan, iman kita menjadi kokoh kuat, dan hati kita menjadi tenang di dalam Tuhan. Oleh karena kita mendengar kabar kesukaan dari Injil Kristus. Karena itu, jawabannya mengapa berita Injil tak boleh terhalang? Jawabannya oleh karena berita Injil itu membawa kabar sukacita bagi kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa berita Injil Kristus tak boleh terhalang? Jawabannya karena berita itu berita membawa keselamatan bagi kita. Sehingga kita akan tetap kokoh kuat, dan kita mendengar dari berita Injil itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Artinya, ketika kita mendengarkan kabar kesukaan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan tentu memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, berita Injil Kristus tak boleh terhalang, oleh karena berita itu membawa kehidupan yang kekal. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita memberitakan Injil, karena Injil itu menyukakan hati kita, membawa kita kepada jalan keselamatan, dan sehingga kita lebih dekat lagi untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Karena itu, bagi kita selaku orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dengan kabar sukacita, dengan kabar baik itu, yaitu Injil keselamatan yang dapat membawa setiap orang kepada hidup yang kekal, perlu disampaikan kepada seluruh makhluk, disampaikan kepada setiap orang, agar setiap orang dapat memahaminya, bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, dengan demikian Injil itu tak boleh terhalang, berita Injil itu tak boleh terhalang, oleh karena Injil itu
membawa keselamatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga, mengapa Injil atau berita Injil itu tidak boleh terhalang? Karena berita Injil adalah menuntun orang dalam kebenaran. Maksudnya adalah menuntun orang dalam kebenaran. Orang yang tadinya tidak tahu, setelah diberitahu lewat berita kabar baik melalui warta Injil itu, maka dia memiliki pemahaman untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah, yang keliru, yang berpotensi membawa kepada kesesatan. Tetapi dia, oleh karena mendengar berita kabar baik, maka hidupnya diubahkan, sehingga dia dituntun dalam kebenaran, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kehidupannya dibaharui. Dengan kata lain, hidupnya menjadi lahir baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah berita Injil ini, yaitu berita Injil, tak boleh terhalang, oleh karena Injil itu memberi kita menuntun kepada jalan kebenaran. Kiranya firman Tuhan yang memberi kita di dalam saat teduh di pagi hari ini memberi inspirasi sekaligus memberikan pemahaman yang baru, agar pemahaman kita tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang kebenarannya semakin mendalam, sehingga kita semakin dipertebal, diperkuat iman percaya kita kepada Tuhan untuk mengiring Tuhan lebih berkualitas dan lebih bersungguh-sungguh lagi. Sekali lagi, saudaraku, mengapa berita Injil Kristus tidak boleh terhalang? Karena berita Injil adalah berita kesukaan. Kedua, berita Injil adalah berita yang membawa keselamatan. Dan yang ketiga jawabannya, karena berita Injil itu menuntun orang kepada jalan kebenaran. Biarlah firman Tuhan dan pelajaran Alkitab di pagi ini memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan, Injil keselamatan itu, berita Injil tidak terhalang, karena Injil itu adalah berita sukacita, berita yang menyukakan dan membawa keselamatan, serta dapat menuntun orang kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau terus membuka rahasia kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu, sehingga pemahaman kami tentang firman Tuhan hari demi hari semakin mendalam di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur kami, seraya kami menyerahkan di sepanjang hari ini tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan anugerah. Ini doa kami berdoa bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itulah rehat kita di saat teduh di pagi hari ini. Biarlah kita tetap mengikuti program ini setiap hari, dan kita akan berjumpa pada esok hari dengan subtema atau topik yang berbeda. Biarlah kita dapat mengikuti terus sehingga kita tidak ketinggalan. Dengan demikian pemahaman kita terhadap firman Tuhan semakin kokoh kuat, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Selamat pagi saudaraku, biarlah kita tetap sehat, tetap semangat. Namun demikian, jangan lupa kita mensubscribe. Bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe, tombol yang bertuliskan subscribe,
dan dapat kita membagikan juga firman Tuhan ini, serta memberi tanda like, dan juga dapat menghidupkan notifikasinya, sehingga pemberitahuan firman Tuhan atau renungan rehat ini setiap pagi dapat hadir di kehidupan kita setiap hari, dan selanjutnya kita dapat memberikan komentar yang positif di kolom komentar. Dengan demikian, renungan harian terpadu ini dapat berkembang dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.